COVID, kita bisa memaklumi tidak terrealisasinya target PNBP di tahun 2021. Tapi yang luar biasa, saya ingin memberi apresiasi meskipun 2021 tidak mencapai target. Maksud saya capaiannya mengembirakan dibandingkan 2020. Di 2022 KB Intelkam berani memasang target tertinggi. Ya, jadi tidak merujuk pada capaian terendah, tapi pada capaian yang tertinggi. Ada optimistis di situ. Saya mengapresiasi. Kemudian yang kedua, lagi-lagi mendukung kawan-kawan tentang SKCK. Saya kira kalau kita lihat halaman 7 mungkin bisa dimaksimalkan di jenis perizinan saja, Pak. PNBP-nya. Ini kan ada 6 item perizinan di halaman 6 ini. Saya kira maksimal di sini. Karena sebenarnya menuntut PNBP yang besar dari Kabah Intel itu juga kurang rasional. Karena tugasnya lebih dari itu ketimbang memprioritaskan penerimaan PNBP. Yang ketiga, untuk Pak Kabah Intelkam adalah soal pola sinergitas atau koordinasi BIK. Di sini lagi-lagi yang muncul hanya soal teroris. Kenapa nggak masuk narkotika, Pak? Karena itu kan juga sangat berbahaya. Waktu kami rapat dengan LPSK, itu juga soal narkotika nggak ada slotnya untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Ada apa ini gitu ya? Padahal ini besar dan sangat berbahaya. Jadi saya kira dalam pola koordinasi ini masukkan juga pengawasan tentang narkotika dan orang asing. Kemudian kepada Kakor Lantas, lagi-lagi kita bisa memahami target PNBP 2021 turun 2 triliun ya, dalam realisasinya karena COVID-19. Meskipun perlu dicatat ya Pak Kakor Lantas, dari 35 Polda masih ada 8 Polda yang surplus. Yang tertinggi itu adalah Sulawesi Selatan sampai 233%. Walaupun yang tidak mencapai target itu ada 27 Polda dan yang terendah adalah Kaltara, hanya mencapai 34%. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, di justifikasi peningkatan target PNBP, semua uraian Bapak itu optimistis. Pasti meningkat, pasti meningkat, pasti bertambah, pasti meningkat. Tapi sayangnya, Bapak hanya membuat target penerimaan dalam justifikasi yang meningkat itu turun 2,1 triliun. Ya, turun 2,1 triliun dari tahun 2021. Saya kira ini kan sesuatu yang perlu dijelaskan. Kenapa justru turun justifikasinya naik? Ini luar biasa. Yang kedua, tentang pendapatan, Pak. Ini kan ada 12 sumber pendapatan di halaman 4. Dari pendapatan izin mengemudi sampai surat tanda coba kendaraan STCK. Saya kira tilang itu kan resmi ya Pak Kakor Lantas ya, resmi ya, pakai plang, razia, ditilang, dibayar. Tapi kan tadi masih seperti dalam diskusi, sehingga kita tidak melihat di daftar penerimaan ini tilang masuk di poin yang keberapa gitu, dari 1 sampai
12. Ya, kalau belum, itu di mana? Paling tidak kita bisa dapat gambaran berapa jumlah tilang yang sudah masuk kalau belum resmi dianggap sebagai pemasukan di Korlantas. Mungkin itu yang terpenting ingin saya sampaikan. Sekali lagi, SKCK tilang, saya kira itu harus segera kita tuntaskan untuk menjadi bagian dari pemasukan BNB, penerimaan negara bukan pajak di Kakor-Lantas. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Romo HR Muhammad Safi SH Mhum.